Dan sekarang kita lagi sedang city tour itu di Masjid Quba. Hari ini hari Selasa 17 Desember 2024. Nah ini kita setelah selesai sholat di dalam Masjid Quba ya. Dan sama seperti di Masjid Nabawi, ini di depan pekarangan itu banyak sekali burung-burung merpati. Sehabis dari Masjid Quba kita langsung ke kebun kurma. Nah ini makan pertama saya lihat itu adalah kunafa. Ini menarik sekali karena di Indonesia jarang ada yang jual ya, jadi saya langsung pesen satu pulang kampung. Nah ini harganya itu sekitar 15 rial atau berarti sekitar 60.000 ya. Kalau di restoran ada, tapi di nggak ada. Sekalipun ada mahal kayak iya. Ini itu ada. Lagian kayak kalau petik ribet ya, disengget kayaknya lebih ke disengget bukan disengget. Nah terus diapain ini kurma? Dipetik. Ini di sini selain kunafa juga ada yang jualan bakso. Tuh lihat bakso. Jadi seperti biasa si papa beli bakso. Ya, jualan bakso laris manis. Udah, ini tukang kunafa. Dan di sini juga dijual berbagai macam kurma dan juga ada yang jenis macam-macam jenis cemilan ya, kayak coklat-coklatan, permen apalah banyak sekali. Saya beli 1 kilo itu boleh dicampur-campur dan itu semuanya manis semua. Jadi di tempat tadi saya beli gamis, beli macam-macam coklatan, kurma, pistachio, kismis. Makanya dalam perang itu kata Wahsy, setelah dia masuk Islam dia cerita ya, mau dulu kita. Aslinya saya nggak mau ikut perang, tapi saya cuma mau merdeka saja. Ya. Lantas Wahsy pun mencari Hamzah. Dan ini sekarang kita berada di Bukit Pemanah ya. Masih inget gak cerita waktu dulu perang Khandaq itu kan ada pemanah yang nggak boleh turun sama Rasulullah kan, tapi karena di situ mereka banyak barang rampasan perang, akhirnya turun. Karena turun itulah akhirnya perang Rasulullah itu kalah karena pada berebut hasil rampasan perang. Nah ini nanti saya naik ke Bukit Pemanah ini nih, coba dia lihat. Ini bukit pemanah. Nah inilah Bukit Pemanahnya ya, yang sebelah kiri itu tadi. Jago baca doang.
Gak sekedar suaranya merdu doang, tapi juga jago isinya, paham isinya, mengamalkan isinya. Itu kalau dibilang ahli Quran atau kuroh bahasa mereka zaman dulu. Ya. Baik, sekarang kita ke sana. Nah, ini adalah makam para syuhada dimakamkan di sini ya. Orang katanya makam itu kan ada di pinggir gunung, karena banjir itu akhirnya dipindahkan ke sini. Dan suatu keajaibannya itu kuasa Allah ya, itu para salah satu syuhada Hamzah ya, Hamzah itu dipindahkan makamnya itu dalam keadaan darahnya itu masih mengalir dan masih segar, seolah-olah baru meninggal kemarin. Oke, sekarang kita mau naik ke atas gunung. Apa sih gunung apa sih Pak? Bukit Pemanah nih, yang dulu Rasulullah itu pasukannya kan pemanah di sini. Mereka diinstruksikan untuk tidak turun dari bukit ini. Tetapi ada beberapa yang turun karena ada harta rampasan perang, jadinya kalah waktu itu. Sini. Di puncak Bukit Pemanah, lihat pemandangannya. Berarti zaman dulu itu perang itu gila ya. Gunung segede gini. ये मोबाइल ना अभी मैसेज बंद कर दो, इसकी आ रही है वो बोला। Nah, ini dia gerbangnya. Nah, ini ya. Dan ini kita lagi lihat Universitas Islam Madinah, kampusnya Mutawif kita. Tuh lihat, ini gerbangnya aja ya. Ini gerbangnya Bapak Ibu ya. Wow, segini luasnya. Bangunan ini perpustakaannya. Masya Allah. Nah, ini Lah, Al-Maktabah Al-Markaziyah, perpustakaan markazi. gerbangnya sebesar ini. Dan ini hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Kita sudah di Mekah ya. Ini city tour yang kedua. Sekarang kita menuju kota Thaif. Nah, ini sekarang kita berada di bawah Zamzam Tower lagi nunggu bis. Nah, ini sepanjang jalan menuju kota Thaif kita diceritain bahwa sesungguhnya dulu Thaif itu diberikan kesuburan oleh Allah karena ditawafkan, kemudian jadilah negeri yang subur, sejuk dan makmur. Makanya semuanya makanan itu disuplai kebanyakan dari kota Thaif. Nah, ini sebelum ke Thaif kita mampir dulu ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu artinya gunung kasih sayang ya, gunung kasih sayang. Dulu sih masih boleh ya naik ke atas itu, tetapi sekarang nggak boleh. Dan ini sekarang yang kita lihat itu adalah Mina ya. Jadi ini penginapan ketika orang yang sedang pergi haji, tempat wukuf ya, tempat wukufnya. Lihat deh tuh, wow, banyak sekali ya, Masya Allah.
sisi kanan dan kiri Bapak Ibu bisa lihat ini lautan Tenda Mina ya. Dan di sisi kiri itu Jamarot, tempat lontar jumroh yang tadi kita ceritakan ya. Nah itu ada kayak atap putih besar raksasa, itu namanya Jamratul Ula atau Jamratul Sughra, jamroh yang pertama. Nanti ke kiri lagi ke sana Jamratul Wusta, jamroh yang pertengahan. Ke sana lagi Jamratul Kubra atau Aqabah ya. Tanggal 10 Zulhijjah ke Jamratul Aqabah saja. Tanggal 11, 12 ada 3 tempat, Jamratul Ula, Wusta, Sughra. Demikian pula kalau ada yang lanjut ke tanggal 13. Orang kalau keluar tanggal 12 selesai namanya disebut dengan nafar awal. Kalau tanggal 13 selesai namanya disebut nafar tsani. Orang-orang yang naik Yang ini بس هو منه مثل كلن لا Sekarang untuk naik ke jalur pendakian di situ. kirain udah bikin eskalator. Ya depan bagian kanan ya. القلب 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 بصراحة Guanya itu ada di tebingnya mas. oh itu tuh Ustaz yang lubang itu. Ya sekarang kita sejajar dengan Jabal Nur ya. Di sanalah firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Ayat ini adalah penegasan kepada kaumnya dimulai dengan membaca. جروحي من محل وعيشني أحلى قصة حب ترك لي مطرح جوا القلب بنص القلب لا حبيبي مثله كلن لا جروحي من محل وعيشني أحلى قصة حب ترك لي مطرح جوا Maka jadikan hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Dan rezekikan mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Kedua doa Nabi Ibrahim. Yang pertama, supaya hati manusia itu condong kepada orang-orang yang ada di sini dan condong kepada tempat ini. Sudah dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pulang ke tanah suci pasti mau balik lagi. Ya. Nggak sekali 2 kali, setiap tahun, mungkin kalau bisa tiap bulan ya, pasti mau balik. Perlu kalian ketahui bahwasannya perjalanan dari kota Mekah ke kota Taif itu sekitar 4 jaman ya. Jadi kita sampai di Taif itu tadi kan berangkat dari jam 8 ya, sampai sana sekitar jam 11 atau setengah 11, berarti sekitar 3 jam perjalanannya. Lumayan jauh lah. بصراحة هيدي كذبت كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلها بيطلع كذاب وما بينحب لا بس هو منه مثلن كلن لا محال جروحي من محل وعيشني أحلى قصة حب ترك لي مطرح جوا القلب بنص القلب القلب Kita dari kota Taif, kita mau naik kereta gantung. Di sini suhunya 16 derajat, sama kayak di puncak. Ini banget.
Kita lihat ya ntar keseruannya naik kereta gantung. Iya. Nih beberapa ngantri naik kereta gantung. Lagi ngantri kita atau dikasih tester 2D5. Oh, D5. Supaya antara kita di depan itu suruh beli. Tapi sayang sekali saya sudah beli di Jabal Rohmah tadi 1 kilo. 1 kilo itu saya beli 10 rial. Ini tester atau sekitar 40.000. For sale or what? Kita makan deh. Nah ini kita sudah sampai di Telefrik ya, ujung antriannya ya di depan. Udah ada keretanya. Nah ini keretanya, kereta gantung. Ada roti 8. Sematur. Apa murah itu apa gitu Pak? Kita mulai, kita lihat ekspresi si papa ya, dia kan takut banget ketinggian, termasuk saya juga sih takut, cuman kalau saya masih bisa tahan-tahan lah, walaupun sebenarnya agak bergeridik, tapi karena view-nya bagus banget, saya nggak mau ketinggalan momen ini, momen penting banget ya, bukan setahun sekali, ini pasti berapa tahun sekali lagi mungkin saya bisa kesini lagi, amin. Asli guys, tinggi banget ini. Kalau fobia ketinggian nih, nggak berani dia. Masya Allah. Kepati kayaknya. Lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah. Ngapain naik? Ke bawah. Lihat tuh. Itu kan ngelihat Enggak. Asli keren asli ini mah ya lebih parah dari taman mini. Taman mini mah pelan. Iya, ini pelan. Terus nggak turun. Ini apa? Soal udah ya. Tinggal kapan ya? Pencet itu. Tiup. Tiup. Hah? Sing-singin gitu. Sambil dipencet. Oh, itu tuh banget. Ini masih tinggi nggak mah? Mau. Masih tinggi, aduh. Aku nggak berani lihat, sumpah beneran. Yang fobia ketinggian pasti berasa banget. Udah di-record belum itu? Udah. Rasanya Superman. Kita harus nyoba sih. Kecuali kalau nggak naik ginian rugi. Tapi yang nggak suka ketinggian serem. Sudah tinggi banget. Goji. Ini nih. جوا القلب نص القلب لا حبيبي منه مثلن كلن لا محل جروحي من محل وعيشني أحلى قصة حب ترك لي مطرح جوا القلب بنص القلب 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 15 menit kan katanya. هيدي أول مرة بحب بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي برتاح لها بيطلع
Siapa? Kejuran undangannya sih Checkpoint. si Checkpoint. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah bihamdi. ke bawah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. يا قلبي خطوة واحدة يعني مش Si papa masih merem aja katanya. Telepon apa kali ya? Iya. Tinggi banget. Ules lama-lama. Landai dikit. Udah mulai menurun. Tadi menurun. Iya ini karena pelan-pelan. Asli. Kalau malam rasanya kayak belum Itu udah kolam renang ya? Terpark. tenang. Itu pada nggak takut sih. Alhamdulillah, kita bisa lihat dari sini tuh di depan ada kayak water park ya. Water parknya tapi kayak nggak ada orang ya. Cuacanya dingin, siapa yang mau berenang? Kecuali kalau airnya air hangat. Kalau berenangnya seperti Videonya apa? kalau lihat water parknya coba lihat, wah seluncurannya. Pelosotnya curam banget loh. Curam banget. Serem banget ya kayaknya. Itu ada gambar Sultan Salman sama anaknya ya. Mungkin ini punya kali water parknya. Iya benar. Tuh lihat water parknya sih kayaknya bersih banget. Tapi nggak ada satu pun yang berenang. caranya gimana? Alhamdulillah udah sampai. Pas sampai aja si bapak baru buka mata dia. Nah ini suasananya ya pas sampai di bawah ini ada yang jualan bakso, rame banget jualan bakso. Tapi saya nggak makan bakso, saya mau nyari toilet. Nah ini toiletnya, udah ketemu khusus akhwat. Nah sekarang ini Mutoif kita lagi beli tiket tobogan ya. Tiket tobogan untuk naik tobogan itu sekitar 200.000 rupiah. Tadi untuk naik teleferiknya itu 300.000. Jadi total 500.000 kita untuk naik-naik. Tapi untuk jajan beda lagi ya sendiri. Nanti deh kalian lihat naik tobogan ini lebih seru banget. Seru banget. Malah kita kayak balapan gitu di sirkuit. Selamat menyaksikan. Ya, foto ya. Udah kita oh. Kalau ke depan jalan. Ya, ke belakang. Mas, langsung lihat ke kiri, Mas. Oke. Dadah.
Nah ini di awal kita nanjak terus ya. Ini pakai tali nih, ditarik ke atas. Jadi saya harus pegang kendali, tangan kiri saya sebelah kanan megang kamera, tangan kiri itu pegang kayak semacam tuasnya ya, dikedepanin. Jadi kalau misalnya mau berhenti itu tinggal dibelakangin. Tapi ini posisinya nanjak, saya terus tarik tuasnya ke depan, nanjak terus. Kayaknya bentar lagi mau meluncur nih pedalnya. Wow, pemandangannya kita akan naik terus. Ini masih nanjak terus ya. Saya masih pedalnya masih saya kedepanin terus, enggak ke belakang sama sekali. Soalnya kalau ke belakang pasti takut mundur. Sepertinya ini tanjakan terakhir nih. Coba langsung kita meluncur. Ready go. Yuhu. Meluncur. Tapi nggak terlalu curam banget ya. Alhamdulillah. Tapi di sini lumayan cepet juga nih. Tuh menurun kan, wih mantap. Kecepatannya, waduh miring, yeay, lanjut. Aduh miring gini nih, saya agak takut jatuh itu, padahal tapi sebenarnya kita ada relnya yang jadi nggak bakal jatuh. Pemandangannya kan luar biasa banget, nggak ada nih di Cikarang kayak gini. Itu tuh di belakang tuh si papa tuh, dia teriak-teriak buruan, takut ketabrak. Jadi padahal saya nggak mau terlalu maju banget. Di belakang tuh udah ternyata udah pada ngantri di belakang supaya saya suruh buru-buru. Santai aja bro, lihat pemandangannya dong, luar biasa. Susah. Gini aja tuh. Just arrive. Akhirnya selesai deh. Cepet banget ya, seru banget nih. Ngerem dong. Lupa ngerem.
berani. Nah tadi setelah naik tobogan kita balik lagi ya ke yang tempat yang tadi. Berarti kita naik kereta gantung lagi nih. Mulai lagi si papa merem lagi aja, dia takut. Nah kita nih perjalanannya sama serunya seperti tadi pas berangkat, nanjak terus ke atas. Malah kelihatan tinggi banget. Nah itu lihat si papa merem terus Enggak, kadang sampai atas pun dia pasti merem. Kalau merem juga nggak kelihatan. Namanya dia ngasih tahu diam. Oh, kalau lihat ke bawah takut ya Pak? Iya. Kalau lihat ke bawah ya. Buka aja jendelanya pak. Ini juga berarti. Dia cuma takut aja, nggak fobia. Takut aja cuman nggak fobia. Kalau fobia kan ada yang sampai keringetan gitu. Kalau dia nggak. Takut aja biasa. Susah nih kalau genteng pecah. Emang nggak pernah naik pasti. Mundur ya? Maju Pak. Maju sih. Mundur. Masih yang landai soalnya belum yang naik banget. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Mobilnya masih gede-gede. Ini kalau pesawat baru. Ya juga ya. Kalau di rumah kan boro-boro zikir dan lupa lu sama anak-anak aja. Enggak, saya mundur ya. Emangnya mundur papa? Mundur. Tadi kirain Ustadz masuk. Dari sini kelihatan banget ya. Serius ini. Serius banget ini. Oh, ini serius banget. Tuh sampai geruk-geruk. Makan aja. Iya berapa? Terakhir berarti. Belum masih satu lagi. 2 tanjakan lagi 2 3. Gini loh. Enggak pasti kayak berdiri tegak gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. 180 gitu mah. Masih ada lagi ternyata. Udah kira ini terakhir ya. Udah tinggi banget ternyata. 180 derajat loh. Subhanallah. Ayo. Subhanallah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Di atas biasanya kecil-kecil ini bis di ini ya di Arab, ini tuh bagus.
Nah ini kayak gini. Di tengah-tengahnya itu ada toiletnya. Nah ini bis yang kita naikin, nomor R 1236 Rawaf. Tapi kita selama di Mekah itu bisa gonta-ganti ya. Tapi ini laksanya nggak telolet. Sekarang kita meluncur ke tempat pembuatan parfum ya. Jadi ke tempat pembuatan parfum itu kita sekalian makan nasi mandi dan sate onta ya. Selamat menyaksikan. Nah ini kita sudah sampai ya di wangi banget ya, Taman Parfum. Tapi di sini kita mau makan nasi mandi. Coba kita lihat nasi mandinya nanti seperti apa ya. Wangi sate. Ini jamaahnya Indonesia semua. Dingin suhunya. Ini ada sate onta. Coba lihat tuh. Tuh, sate onta satu tusuknya 5 rial. Kalau 5 rial dikali 4.000 sekitar 20.000 satu tusuk. Ya. Terus di sini juga ada kunafanya. Kunafanya itu tadi berapa? Kunafa berapa harganya? Nggak tahu. Nggak ada harganya. Ternyata. Kau lihat aja situ kunafa, tapi situ nggak ada contohnya. Nanti kita review ya satenya ya. Oke, udah. Ini tadi habis pesen sate onta. Panjang banget. 5 rial berarti 25 ribuan. 25 ribuan satu tusuk. Gimana rasanya? Empuk nggak? Onta. Coba gantian. Secara tekstur dia nggak ada minyak, nggak ada kayak bumbu kacangnya juga nggak ada. Kunyitnya kuat banget. Kunyit. Harganya sih empuk tapi kunyitnya rasa kunyit. Di sini kayak khasnya emang kunyit ya. Buat orang Indonesia kayaknya kurang cocok kalau dikasih bumbu-bumbunya nih. Dia enak oranggi juga ya. Nah, kurang lebih. Oke, tapi sekarang kita lagi di Arab, wajib cobain sate onta. Oke, Kirain udah mulain belum? Ini kita masih di kebun apa sih? Oh iya, kebun parfum. Tapi di sini banyak kayak pohon zaitun ya, pohon zaitun sama pohon apa sih nih? Ini daunnya lebar-lebar kayak pohon apa sih nggak jelas. Ini pohon anggur. Oh, pohon anggur kayak gini. Iya, tapi kita juga bertanya-tanya nih, harusnya nyari informasi. Oh, itu mau pohon bunga nih. Bunga ros. bisa mati.
Oke, kita mau makan nasi yang nggak pernah kotor, nasi yang selalu bersih, nasi mandi. Ini katanya nasinya lebih enak daripada yang lain. Jadi kita coba nasi mandi. Jadi udah kutek. Makanya ala-ala Sultan ya. 1, 2, 3. Oke, nasi mandi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nasinya wangi, habis sampoan. Setelah makan nasi mandi, langsung kita ke pabrik parfum. Nah ini sebelah kiri ya, sebelah kiri pabrik parfumnya, sebelah kanan itu toko parfumnya. Sekarang kita coba lihat masuk ke dalam. Oh ini dari ujung Pak. Ini aja. Ujungnya mana? Ini penyulingan parfum. Iya, tuh dari sini Pak. Oh ini. Wajan bikin dodol. Mirip. Oh ini udah ada. Ini ada yang netes tapi kok nggak ada yang netes ya kayaknya. Penyulingan minyak wangi. Sekarang lanjut kita ke toko parfumnya. Kita lihat ya dalamnya itu toko parfum. Harganya berapa? Kemarin sih beli di luar di pinggir jalan itu, satu botol besar itu sekitar 10 rial. Langsung menyebar wanginya. Berarti sekitar 40 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah makan semua ya, sudah lega semua kan? Iya. Tanduknya ulang kan tanduknya. Nah ini yang di depan saya ini rumahnya Imam Masjidil Haram, yaitu Muhammad Sudais ya. Ini yang ada pohon ininya ya, tampak depannya luas sekali. Dari situ kemungkinan kita selesai 4.15 atau 4.30. Kalau kita Sekarang kita lanjut ke masjid Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini gerbangnya ini. Nanti kita akan sholat di dalam masjid itu tuh. Oke, ini destinasi terakhir kita di City Tour kali ini. Ini kita ada di pintu Abdullah bin Abbas.
Enggak. Kita mau sholat di Masjid Abdullah bin Abbas ya. Nanti Ustadz akan ceritain sejarahnya kota Masjid Abdullah bin Abbas. Oke. Baik, bismillah Bapak Ibu, sebelum kita foto saya mau menceritakan sejarah yang ada di tempat ini ya. Berapat sebentar Ibu-ibu, biar kita nggak terlalu kedinginan meskipun panas. Berapa nih? Berapa? Kalau Jokowi Oh, nanti. Lalu. Jadi bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sini lokasi Masjid Abdullah bin Abbas yang mana dulunya di sini tempat muaskar. Apa itu muaskar? Tempat berkemah pasukan. Pasukan siapa? Pasukan Rasulullah SAW yang mengejar musuh saat kabur dari perang Hunain. Kapan perang Hunain? Setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang Taif setelahnya bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ya. Ketika itu suku-suku yang sudah tergabung dalam perang Hunain ini lari kocar-kacir, menyelamatkan diri supaya mereka tidak tertawan ketika perang Hunain. Maka mereka salah satunya ada yang kabur ke Nakhlah, ada yang kabur ke Taif. Dan Taif saat itu memiliki benteng yang kuat sehingga mereka bersembunyi di dalam benteng ini. Lantas pasukan Rasulullah SAW sebagian mengejar ke Nakhlah dan sebagian mengejar ke Taif. Rasulullah SAW bersama pasukan yang mengejar ke Taif. Ya. Sampai di sini mereka dapat di benteng itu, lalu terjadilah perang ya antara yang dalam benteng dengan yang di luar benteng. Dan ini terjadi beberapa lama, ya, beberapa bulan bahkan. Namun pada akhirnya kaum muslimin tidak berhasil menaklukkan benteng itu hingga Rasulullah SAW memutuskan apa? Kita pulang. Keputusan Rasulullah SAW ini membuat hati para sahabat bergejolak. Kenapa? Mereka kurang ridho kalau pulang tanpa kemenangan. Kata mereka, narji' walam naftah, kita pulang tapi kita nggak menang. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, lanjut perang. Lanjut perang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Para sahabat banyak yang terluka. Nyesal nggak? Rasulullah SAW yang penuh dengan rahmat kasih sayang, ketika melihat ini, beliau lantas mengatakan, inna qafiluna ghadan. Suruh Umar bin Khattab menyampaikan kepada pasukan, kita pulang besok. Maka para sahabat pun tersenyum, mereka pun bersemangat untuk kembali pulang. Ketika pulang mereka mengucapkan aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Kita kembali, kita bertaubat, kita menjadi hamba-hamba Allah li rabbina hamidun. Kita senantiasa menyanjung Rabb kita, ya. Dan disinilah Masjid Abdullah bin Abbas mengenang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapanya Rasulullah SAW? Sepupunya Rasulullah SAW. Karena Abbas itu pamannya Rasulullah SAW. Anaknya namanya Abdullah, otomatis sepupunya Rasulullah SAW. Dan Abdullah ini wafat di kota Taif ini, sehingga ya salah satu masjidnya sebagai kenangan disebut atau dinamakan dengan Masjid Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia agama. Artinya berilah dia pemahaman agama yang dalam, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil itu apa? Tafsir. Sehingga kalau ada riwayat tafsir dari murid Abdullah bin Abbas namanya Mujahid, itu kata Syekhul Islam, ambil itu tafsir. Lagi riwayatnya valid, ambil tafsir. Kenapa? Karena tidaklah dia mengambil tafsir kecuali dari Abdullah. Dan Abdullah ini ulamanya tafsir para sahabat. Ya, sangat dalam sekali ilmunya. Bahkan Abdullah bin Abbas ini dijadikan penasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab jadi khalifah, Persia Romawi takluk. Sepertiga dunia dikuasai kaum muslimin. Dia kekuasaannya. Enggak seberapa Indonesia itu. Ya. Khalifahnya Umar bin Khattab, salah satu penasihatnya siapa? Abdullah bin Abbas. Enggak main-main ini, ya. Penguasa. Lantas kenapa Abdullah bin Abbas ini cerdas luar biasa? Suatu ketika dalam musyawarah atau dalam suatu kumpul-kumpul mereka membahas tentang ayat Al-Qur'an. Kata Umar bin Khattab, apa yang kalian pahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Para sahabat bilang, itu kita diperintahkan untuk bertaubat, untuk bertasbih dan sebagainya. Kata para sahabat. Tapi kata Abdullah bin Abbas, kalau saya merasa dan saya meyakini ini bahwasanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, apa? Tidaklah aku meyakini kecuali apa yang diyakini Abdullah bin Abbas, ya. Kenapa? Setelah Fathu Makkah selesai enggak? Sudah perjuangan? Sudah, ya. Tinggal haji wada, Rasulullah wafat. Selesai.
Maka ini menunjukkan apa? Dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain Abdullah bin Abbas juga pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Maksudnya apa? Jaga syariat Allah. Ihfazillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah maka kalian akan dapati Allah senantiasa di hadapan kalian. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kalian minta tolonglah sama Allah. Dan seterusnya hadis panjang. Dan intinya apa? Segala sesuatunya kita sandarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita meluruskan pemahaman sebagian ya yang meyakini apa? Akidah wahdatul wujud, penyatuan Tuhan dengan makhluk. Dengan hadis ini. Ya. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah di hadapanmu. Ya. Kata mereka, kalau kita sudah seperti itu, Allah selalu. Dan ini dalam masjid Abdullah bin Ibnu Abbas ya, ini dia pamannya Rasulullah, dibikinkan masjid. Tapi ini masjidnya khusus untuk cowok karena videonya ini dari video suami saya. Ini di tembok ini banyak orang pada berdoa. Ini katanya di belakang tembok ini adalah makam Abdullah ibnu Abbas ya. Tapi wallahu alam ada yang بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجريها يا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في